Beralih ke informasi lain, Saudara. Personel Satreskrim Polres Wonogiri mengungkap fakta baru yang terungkap melalui hasil visum jenazah perempuan yang tewas dan dicor di pekarangan rumah di Wonogiri, Jawa Tengah. Korban ternyata sempat dipukul di bagian wajah beberapa kali oleh pelaku. Dalam video milik Satreskrim Polres Wonogiri, terlihat saat pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dicor di pekarangan rumah tengah menunjukkan lokasi pembunuhan. Lokasi pembunuhan korban bernama Dwi Hastuti diketahui berada di Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain mendatangi lokasi pembunuhan, polisi juga memeriksa pelaku secara intensif dan juga melakukan visum pada jenazah korban untuk mengungkap kasus pembunuhan ini secara jelas. Dari hasil visum diketahui terdapat luka memar di bagian pipi kanan dan kiri korban. Visum et repertum hasil sementara itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Korban dipukuli berulang kali sehingga korban meninggal dunia. Sementara keluarga korban meminta agar kasus pembunuhan Dwi Hastuti bisa diusut tuntas. Keluarga juga berharap pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Menurut kakak korban, sang adik pergi meninggalkan rumah pada 11 Februari lalu dan kemudian tak lagi diketahui kabarnya. Hingga keluarga melapor ke polisi, namun kemudian korban ditemukan telah tewas. Tidak ada yang dipamit atau enggak. Karena paginya masih sempat ngantar sekolah putranya yang masih SMP kelas 1. 2 anak semuanya, 2 anak. Dan mudah-mudahan tersangka diadili dengan seadil-adilnya untuk kedepannya atau selanjutnya itu kebijakan dari kepolisian. Saya yakin kepolisian bisa mengungkap sebersih-bersihnya dan seadil-adilnya. Dwi Hastuti, warga asal Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ditemukan tak bernyawa setelah menghilang sejak 11 Februari lalu. Jenazah korban ditemukan terkubur dan dicor di pekarangan rumah milik orang tua kekasih korban. Korban ternyata dibunuh kekasihnya sendiri setelah terlibat cekcok usai korban meminta untuk dinikahi. Diduga pembunuhan ini juga dipicu karena pelaku yang memiliki utang pada korban sebesar 15 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Nikolus Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Perkembangan terkini dari penyidikan kasus ini kita tanya langsung pada jurnalis Kompas TV, Nikolus Irawan. Niko, untuk saat ini bagaimana kronologi akhirnya kasus pembunuhan ini terungkap oleh pihak kepolisian yang diduga bahwa pembunuhan ini terjadi pada 11 Februari lalu, dan apakah saat ini ada keterangan dari pihak tersangka dan apakah ada terlibat pihak-pihak lain atas pembunuhan ini? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait kasus yang terjadi di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ini, memang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan serta pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan tersangka, ia melakukan aksi tersebut seorang diri. Pasalnya saat kejadian rumah yang menjadi tempat eksekusi tersebut merupakan rumah dari orang tua pelaku, dan saat itu orang tua pelaku sudah tidak berada di rumah, sehingga ia melakukan aksi tersebut seorang diri. Begitu. Ya, Niko, untuk saat ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa dan apa saja pasal yang akan disangkakan oleh pihak kepolisian dan apakah juga akan diperberat dengan pasal pembunuhan berencana? Niko? Baik, terkait untuk pasal yang disangkakan memang berubah, diperberat. Memang ada kemungkinan arah ke situ karena menurut hasil pemeriksaan tersangka sudah merencanakan aksi tersebut hari sebelumnya. Sehingga pasal yang disangkakan menjadi pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman pidana paling berat adalah hukuman mati. Meski demikian, kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian Polres Wonogiri. Begitu, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan dari pihak kepolisian dan juga akan disangkakan dengan pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana. Terima kasih atas laporan Anda, Nikolus Irawan dari Wonogiri, Jawa Tengah.